Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Kita masih berjumpa dalam pengajian atau kita sharing ya, sepekan sekali di hari Sabtu. Jamaah sekalian, masih di bulan Dzulhijjah, di mana baru saja kemarin ya, pada tanggal 27, sekarang sudah tanggal 6 ya, berarti hanya belum 2 pekan, nanti Rabu depan 2 pekan. Di bulan Dzulhijjah kita akan kedatangan saudara kita menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji sebagai kesempurnaan keislaman seseorang. Sementara kita yang di tanah air tidak pergi ke Mekah, kita laksanakan sholat Id dan mensyiarkan dengan Idul Kurban, yaitu penyembelihan kurban. Jemaah sekalian, berkaitan dengan haji sebagai sebuah kesempurnaan memang wajib bagi yang mampu, yang istitoah, yang istitoahnya didukung dengan takwa hasil dari Ramadan. Setelah menunaikan siam Ramadan, takwa dipanggil orang yang takwa itu yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Sebab hanya bekal dari Ramadan itulah takwa untuk bekalnya orang pergi haji. Wa tajawwadu fa inna khairat jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi orang yang bertakwa, orang yang punya pola pikir, orang yang cerdas. Sehingga pulangnya dari Mekah mendapat oleh-oleh seolah-olah imannya dicas di sana, ya bertambah membara, semangat keislamannya tambah sempurna. Pulangnya itu memiliki kemampuan ya, kesadaran hidup totalitas ya terhadap Allah dalam mengamalkan keislaman. Faidah qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila selesai manasik hajimu ya, faidah qadaitum manasikakum fadkurullah, sadar hiduplah Anda sesadar-sadarnya, laksanakan sistem hidup Islami ya, sehingga pulang kampung itu punya senandung harapan mengajak saudaranya, tetangganya menjadi pahlawan pembangunan di kampungnya, yaitu mengajak kebaikan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, luar biasa, satu konsep yang membangun manusia ya, seutuhnya. Itulah program awal daripada Orde Baru dulu tuh, membangun manusia seutuhnya ya, utuh lahir dan batin. Kalau Pak Jokowi membangun ya, revolusi mental, tapi nggak paham, akhirnya mental semua ya, mental berantakan ya, 10 tahun. Nah itu ya. Nah, berkaitan dengan sebuah kesadaran total, memang kalau kita lihat rukun Islam ada 5 ya. Kita lihat ya,
Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat siam Ramadan, kelima haji. Ibaratnya Islam itu botol ini ya dipegang dengan 5 rukun. Ketika kita tidak bisa pergi haji gak apa-apa, masih Islami, nggak dilaksanakan haji. Ya. Ketika tidak bisa berzakat, karena nggak mampu, nggak apa-apa. Ya. Terus ketika nggak bisa puasa, sakit-sakitan, takut, ya parah, nggak apa-apa, masih dipegang Islamnya, yaitu melalui syahadat dan sholat. Tapi ketika tidak mengerjakan sholat, maka jatuhlah Islam, runtuhlah agama bagi mereka yang tidak sholat. Itulah Rasulullah menyatakan mereka yang meninggalkan sholat, mereka akan menjatuhkan, merobohkan agama. Nah, dengan demikian maka dijagalah Islam itu minimalnya dengan sholat untuk tegaknya Islam pada dirinya. Kalau untuk bisa bersama dengan masyarakat, bisa membangun masyarakat dengan zakat, saling sosial membantu, kemudian untuk memantapkan keimanannya dengan siam Ramadan, untuk merubah diri menjadi takwa. Agar lebih sempurna, laksanakan haji, mengingat di sana betapa ketika melihat Ka'bah ada apa? Ada nostalgia mengingat Nabi Ibrahim. Wah, luar biasa. Lihat Ka'bah, lihat dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak dan anak meninggikan Ka'bah. Ya. Dalam sejarah Quran katanya merehab Ka'bah, karena dulu Ka'bah sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Luar biasa ya. Ketika sa'i dan seterusnya. Tapi yang pada kesempatan pagi ini kita akan lihat situasi Idul Adha di kampung kita masing-masing, yaitu dengan penyembelihan kurban. Nah, ketika menyembelih korban disunahkan yang berkorban itu datang ke tempat penyembelihan. Makanya korban itu sebetulnya nggak ada amilnya, nggak ada panitianya. Sembelih di rumah masing-masing kalau memang bisa nyembelih dan mengulitinya atau manggil orang, kita saksikan. Ya, karena pengorbanan yang luar biasa Nabi Ismail itu ya bisa kita bayangkan saat penyembelihan hewan korban itu. Makanya hewan korban itu akan mengalirkan darah. Ya. Dengan melihat darah yang mengucur dari leher, maka bisakah kita jangan bersikap sadis untuk membuat tumpahan darah. Nah, itu sebuah gambaran. Bisakah kita membunuh sikap kebinatangan yang ada pada diri kita? Minimal orang kaya mengorbankan uangnya untuk beli kambing, beli sapi, kurbankan, ya. Mengorbankan apa yang menjadi miliknya. Kalau Idul Fitri hanya cuma berapa? 2,5 kilogram, 50.000. Ini beli kambing 4 juta, 3,5 juta, berarti berapa kali lipatnya. Memang tidak semua orang bisa beli kambing berkurban. Kalau Idul Fitri kita perhatikan bagaimana orang-orang miskin jangan sampai ada yang kelaparan. Tidak ada yang makan di saat bergembira hari raya. Idul Adha kita tingkatkan protein hewani. Idul Fitri karbohidrat, berarti perhatian terhadap bagaimana ya gizi masyarakat Muslim itu sudah diperhatikan oleh Al-Quran. Makanya ketika Idul Adha kita bisa berkurban protein hewani, ketika saat sehari-hari kita jangan apa? Jangan sampai ada yang orang
tidak makan enak, kita aja makan enak. Kita makan kambing, makan ayam, motong ayam sementara tetangga gak dikasih. Berarti motong ayamnya tidak bismillah. Ya, ketika motong ayamnya dengan bismillah Allahu Akbar atas nama Allah, penyembelihan itu yang luar biasa. Laksanakanlah Rahman Rahimnya, berkasih sayang terhadap tetangga, kasih ya seberapa sesuai dengan apa yang kita sembelih saat itu. Ya mungkin cekernya atau kepalanya atau sewiwinya, sayapnya ya berbagi rasa. Mas pesan serabi biasa, nanti lupa pesan serabi lupa. Nah, berkaitan dengan kurban, nah disinilah kita melihat ya satu sisi binatang. Kadang-kadang manusia itu memang seperti binatang. Coba Mas Kiki, di dalam Al-Quran itu nama-nama surat yang berkaitan dengan binatang, bukan nama surat aja, binatang apa saja yang tertulis tercantum di dalam Al-Quran. Dari Al-Baqarah sapi, di dalam surat Al-Baqarah ada cerita apa? Mas, siapa yang tahu? Ada cerita burung gagak, burung, ya, toir. Ada cerita ular Nabi Musa. Ada cerita apa lagi? Ya, kebo, ya, krokodil, ya, kebo, ya, buffalo, kerbau. Ada cerita ketek, Kiroda dan Khawasiin. Ada cerita tentang onta, ada cerita tentang apalagi itu banyak lah, laba-laba, ada cerita tawon, lebah, semut, wah banyak sekali ya, babi, ada juga kalbunnya. Nah, ketika kita membaca ayat yang ada kaitan dengan binatang, adakah tersirat dalam diri kita? Jangan-jangan kita seperti ketek, jangan-jangan kita seperti babi, jangan-jangan kita seperti ya burung, seperti lebah, laba-laba. Nah, apalagi seperti binatang ternak, ulah ikan kalau an'am. Nah, oleh karena itu ya saat kita menyaksikan pengorbanan penyembelihan binatang itu, kira-kira sifat kebinatangan yang ada pada diri kita bisa tidak kita sembelih, kita bunuh, supaya jangan melekat sifat kebinatangan itu pada diri kita. Kenapa? Kalau kita masih seperti binatang, kayak apa masyarakat manusia itu? Sebuah gambaran Rasulullah ya menggambarkan di suatu masa, di suatu masyarakat, bangsa, negara ataupun kerajaan ataupun kelompok komunitas manusia digambarkan seperti Nusa belantara. Kalau Nusantara beda ya, Nusa belantara, satu tempat bagaikan kerajaan hutan, wilayah hutan rimba. Manusianya ada di dalam seperti binatang. Pemimpinnya di dalam kehidupan hutan itu seperti macan, harimau. Para menteri-menterinya, pembesar-pembesarnya seperti serigala. Hakim-hakimnya seperti anjing. Luar biasa. Rakyatnya seperti mbek. Kira-kira gimana rakyat? Pemimpinnya kayak begitu, kayak binatang buas. Nah, kalau suatu masyarakat ya, komunitas dari rakyat dan aparatnya perilakunya seperti binatang, gimana? Apa wujud masyarakat manusia atau wujud masyarakat binatangisme? Nah, ini luar biasa. Saya dapat cerita begini itu, ada sebuah buku kecil tahun 82 ya.
kadang oleh Imaduddin, siapa bukan Imaduddin yang sekarang di ya, dia di Amerika sebagai dosen orang Indonesia, ngajar di Amerika dan nggak pulang ya, betah di Amerika tahun 82, bukunya kecil, bagus ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana kenyataannya kita nih di lingkungan kita? Kita akan menjumpai manusia yang seperti itu karakternya. Memang sudah digambarkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi yang otaknya, pikirannya, matanya, telinganya, hatinya tidak dipergunakan sebaik-baiknya itu adalah hardware. Hardware Allah ciptakan. Kemudian Allah beri software, yaitu spirit Al-Quran, masuk ke dalam, ya, terekam oleh telinganya, oleh matanya, kemudian hatinya gimana? Nerima tidak? Ya. Nah, ketika hati kita cenderung kepada yang baik, menerima software Al-Quran, klub itu terprogramlah akhirnya nilai-nilai Islam, nilai-nilai Qurani dalam dirinya. Maka dialah jadi manusia yang benar. Tapi ketika menolak Al-Quran, dia lebih cenderung kepada dunia lain. Itulah manusia binatang yang oleh Allah dikatakan seperti kalbun. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ard fattaba hawa wa masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Wah, luar biasa. Nih Quran nih, kalau dengan Quran Anda akan terangkat derajatnya. Walakin akhlada ilal ard, dia pergi mencari petunjuk dunia lain, mencari ajaran komunisme, liberalisme, bikin sendiri ajarannya. Sehingga manusia yang seperti itu, kata Allah, seperti kalbun. Tuh gambarannya seperti binatang. Seperti itu. Nah, di dalam kehidupan yang digambarkan tadi oleh Rasulullah berkaitan dengan binatangisme, kita lihat beberapa kosakata, kata-kata kiasan yang di dalam bahasa Indonesia kita jumpai apa? Bagai kerbau dicucuk hidung. Wah, luar biasa. Rasa dia bisa mempengaruhi orang lain, terutama rakyat yang bodoh, yang tidak cerdas, maka gampang, mudah diiming-imingi, diomong-omongi, diberi sesuatu janji-janji, nurut saja. Sampai orang yang cerdas dan pintar, katanya sarjana, nurut saja. Kenapa? Karena seperti anjing diberi tulang, apalagi diberi daging, diberi tulang aja nurut. Itu bahasa Indonesia hebat, seperti kerbau dicucuk. Ya nurut apa kata. Ya. Nah, ada juga kata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan binatangisme. Ya, buaya darat. Wah, luar biasa. Ya, kelakuan bapak-bapak ini seperti buaya darat. Ditambah lagi ketika mencari penghasilannya seperti lintah darat. Semua binatang ada di karakter. Ya. Ditambah lagi ya, ketika mereka merasa pengen terus berkuasa, bagaimana caranya? Bikin kerusuhan di sana sini, bikin adu domba. Kelakuan binatang ada pada diri manusia, lengkap sudah ya, adu domba. Ketika mencari sesuatu, bagaimana caranya supaya dia tetap eksis dan mentok viral, bikin kambing hitam. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah terus diangkat
kambing hitam. Jadi bahasa Indonesia sudah lengkap menggambarkan kelakuan manusia itu. Yang lebih-lebih lagi, wah, merasa sudah berkuasa hebat, ya, mendapatkan kedudukan yang empuk, kemudian dengan janji-janji yang muluk, tapi dia ya kelihatannya hebat, seperti harimau berkuasa di Nusa Belantara, ya, dengan taringnya dan kukunya yang tajam. Ketika menghadapi oligarki, diem. Seperti apa? Seperti macan ompong. Bahasa Indonesia macan ompong. Udah nggak berkutik lagi, nggak bisa apa-apa. Nah, ini sebuah karakter yang ada di setiap manusia, siapapun orangnya. Iya. Yang lebih-lebih seolah-olah orang pintar, cerdas, alim, ulama, ustadz, kiai, di mana dia tidak bisa menghadapi umat manusia yang sudah semeraut, amar ma'ruf nahi munkar dia tidak kerjakan. Yang penting dia bagaimana ngirim proposal dapat bantuan, sehingga dia seperti apa? Membela penguasa yang zalim. Seperti apa? Seperti musang berbulu ayam. Wah, luar biasa. Jadi seolah-olah dia itu ayam kok tapi kelakuannya seperti musang, makan ayam. Ya, ayam dimakan. Wah, gambarannya luar biasa, ya. Ketika kesempatan dia mendapatkan jabatan, bagaimana dia kemudian karena mendapatkan jabatan mengeluarkan dana yang banyak untuk mengembalikan modal. Nah, gimana caranya? Dia sikut sana, sikut sini. Ya. Dia seperti kucing garong. Hebat bahasa Indonesia, kucing garong. Bahkan ada lagunya kalau dulu ada kucing garong, ngetop ya. Nah itu. Makanya jangan sampai kita manusia yang pengen mendapatkan sesuatu, apalagi misalnya menjadi pejabat dan sebagainya, ingin duduk ya, menduduki sesuatu jabatan, kelakuannya jangan seperti katak. Tahu katak? Katak itu kalau mau berenang kayak katak, dia menyelam kepalanya. Kalau ingin kepalanya nongol di permukaan, ya, ingin nongol kepalanya di permukaan, dia sipak kanan kiri. Kanan kiri sipak, kaki madal ke bawah. Ini sebuah lambang. Ingin maju menjadi pemimpin tenar terkenal, sikut teman kanan, sikut lawan kirinya, sipakan jauh-jauh, singkirkan, injak rakyat dengan kasih bantuan-bantuan, pilih saya. Wah, luar biasa. Nilai filosofinya yang Rasulullah gambarkan, makanya dilarang makan katak, dilarang hidup bermentalitas seperti katak. Banyak yang begini. Orang baik-baik nggak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Ada kelakuan manusia katak. Luar biasa. Nah, disinilah ya, sebuah gambaran sudah lengkap. Allah itu memberikan Quran sebagai petunjuk ya, bahwa ketika softwarenya tidak masuk ke hati, walaupun punya hati, walaupun punya mata merekam, telinga mendengar, ya, otak berpikir, ketika tidak dipandu dengan software Al-Quran, maka dia akan buyar, dia akan menghalalkan segala cara. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu jadi sebuah kerusakan di sebuah negeri yang namanya Nusa Belantara, kehidupan bagaikan binatang. Ya, itu memang Rasulullah sudah menggambarkan mentalitas manusianya, yaitu ketika ada jenjang antara yang kaya dan yang miskin. Nah, di sini yang kaya bagaimana berusaha, saya ingin berkuasa dengan uangnya, bagaimana caranya? Orang mau jadi wali kota, daftar ke partai di tingkat kota, lari ke provinsi, wilayah, lari minta restu pimpinan pusat partainya. 2014 teman kita mau jadi wali kota, apa? 2 miliar
harus cash nitip ke DPP pusat 2 miliar baru dapat restu, silakan Anda jadi wali kota. Nih partai saya pakai. Nah seperti itu. Jadi karena jenjang antara yang miskin dan yang kaya itu terlalu jauh, maka si kaya bisa berkuasa dengan uangnya sehingga dia bisa menduduki apa yang dia inginkan. Apalagi ya didorong dengan orang-orang yang sengaja. Ini orang bisa dijadikan boneka oligarkis yang ada di belakangnya. Nah, yang kedua menurut Rasulullah, kerusakan itu karena apa? Karena pemimpinnya bodoh. Itu tadi, hanya dengan modal uang, dukungan uang, dia jadi pemimpin, mentalitas gak ada, kemampuan gak ada. Akhirnya apa? Rusaklah negeri itu. Nah setelah jadi pemimpin yang kualitasnya tidak ulil albab, tidak memiliki kemampuan pengetahuan, ya akhirnya bagaimana caranya mengumpulkan dana pembangunan APBN dan seterusnya, akhirnya rakyat dibebani berbagai macam pajak yang berat. Nah ketika pajak dibebankan kepada rakyat, maka kehidupan tidak akan seimbang, rusaklah sebuah bangsa. 3, yang pertama orang kaya, 3 pemimpin bodoh, kemudian pajak. Yang keempat ternyata ya, yang keempat itu tidak adanya para ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi munkar. Kezaliman, ya, kerusakan mentalitas umat termasuk aparatnya yang rusak mentalnya. Ada aparat juga ada yang baik tapi nggak bisa muncul. Aparat-aparat yang baik nggak bisa muncul, diam. Nah termasuk diamnya aparat yang itu termasuk dengan para ulamanya tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, maka akan membiarkan kerusakan itu terus berkelanjutan. Ya dari saat kemerdekaan sekian kali pemilu, ya karena sistemnya demikian, maka sistemlah yang membuat kerusakan kurang pas. Karena para pemimpin dipilih oleh partai, partainya memilih calon-calonnya yang punya duit. Calon yang berkualitas yang nggak punya duit nggak bisa. Ada di Sulawesi bupati, ya dicalonkan oleh salah satu partai karena tahu di partainya tidak ada yang berkualitas, hanya bisa menggerakkan partai, tapi ketika dijual ke umat nggak laku. Ada seorang ustadz yang keliling ke daerah, keliling ke masjid-masjid, semua orang mengenalnya, ya, mengenalnya. Tapi masyarakat di sana bagus. Ya. Ketika partai-partai lain mengajukan calonnya, partai ini mengajukan cap ustadz. Tanpa modal ustadz mengeluarkan duit perak. Wah, oke ustadz harus mau saya calonkan, kata partainya. Jadi bupati. Kan luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya sadar perlu pemimpin yang benar. Tapi di kota lain, kabupaten lain tidak seperti itu. Yang penting wani biru. Yang ini ngasih 200, ini ngasih 500. Apalagi ketika pemilihan ulang. Wah, daerah ini diulang TPS-nya karena adanya hal-hal yang kecurangan dan sebagainya, kurang tertib dan sebagainya, pokoknya diulang. Pas diulang itu lumayan para pemilih di TPS yang diulang itu ceritanya, Pak saya dapat 500.000, saya sekeluarga dapat 1 juta. Sebab suaranya butuh, ya, untuk menambah mendongkrak suaranya. Inilah mentalitas ya dari orang-orang yang mau naik mendapatkan sebuah jabatan, ya, dan ketika melakukan programnya kebetulan banyak hal-hal yang dikritisi. Para ulama yang dipandai dan orang hebat tidak beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan. Bukankah ketika
yang dikatakan jihad itu adalah mengingatkan kepada pemimpin yang zalim, tapi mengingatkannya jangan di depan publik, malu kasihan. Datang ke istana ngasih tahu, ini begini. Nah, nanti yang lain datang lagi nasihatin lagi, datang lagi nasihatin lagi. Sudah banyak yang datang ngasih tahu, ya nggak mau dengar, ya itulah, ya. Wala takunu kaladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kau menjadi orang-orang yang mengatakan diri saya mendengar, saya melihat memperhatikan nasihat-nasihat ulama. Iya bagus, tapi kenyataannya nggak mau dengar. Itulah orang yang seperti itu. Inna syarrad dawabi indallahi summum bukmun la yaqilun. Yang punya akal sudah tertutup akalnya, diberi nasihat ulama nggak mau. Gimana kira-kira? Bahkan ulamanya yang kelihatan menasihati kemudian dilihat ada celah, wah ini ulamanya begini model, masuk kandang penjara karena ada celah kesalahannya di masa lalu. Luar biasa. Jadi rekam jejaknya dilihat, ini nih kesempatan bisa dikandang nih. Nah, jangan sampai seperti itu mentalitas seorang pemimpin ya. Nah, ketika saat kemungkaran tidak bisa dicegah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ya rusak negeri ini. Yang terakhir, yang kelima itu adalah hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, rusak negeri ini. Rasulullah sudah menggambarkan, hatta anakku Fatimah mencuri akan kutegakkan hukum. Hebat, luar biasa. Makanya para penegak hukum harus belajar Quran, belajar ke Amerika. Sekali sama Amerika itu di Mahkamah Agung Amerika, kiamat nanti, Mas Kiki, lagi asik. Di Amerika itu dipampang ayat Quran, satu ayat surat An-Nisa. Mas Kiki, surat An-Nisa ayat 135. Ingat enggak? Ya, surat An-Nisa ayat 135. Apa bunyinya nih? Jangan begini sih, masa lupa. Itu ayat ditempel di Mahkamah Agung Amerika karena menghargai penegakan hukum yang paling adil di dunia ini, di antaranya sistem Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun goniyan au faqiru fallahu awla bihima fala tabiul hawa am ta'dilu wa in talu au tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Luar biasa, ayat ini dijadikan satu contoh bahwa Islam itu adil dalam menegakkan hukum. Nah, ketika keadilan tidak ditegakkan, hukum tidak ditegakkannya, yang salah dibiarkan berlalu, yang benar dicari-cari kesalahannya. Yang benar dicari-cari kesalahannya. Kira-kira gimana keadaan situasi hukum? Itulah membuat masyarakat jadi rusak, jadi tidak tentram, tidak nyaman karena 5 hal tadi oleh Rasulullah dikatakan. Ya. Ketika orang kaya merasa dirinya paling kaya, ketika memang pemimpinnya pemimpin bodoh, pajak ditekan begitu, ya memberatkan rakyat, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak adanya keadilan. Nah, makanya Quran memberikan resep bagaimana menegakkan keadilan. Siapapun yang salah, siap Anda menjadi saksi dan siap kalau salah ngaku kesalahannya.
tegakkan hukum. Ini yang udah tahu sana, tukang bohong, nggak benar, tukang ingkar janji, udah jelas ya masyarakat tahu. Enak-enak saja ngerasa tidak bersalah, ngerasa nggak bersalah, ngerasa enjoy saja. Nah di sini berarti mentalitasnya bukan mentalitas manusia Indonesia yang baik. Ya manusia Indonesia yang diharapkan ke depan adalah manusia Indonesia yang betul-betul ya memiliki kemampuan ya, yang mumpuni, ya, mampu di segalanya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf, ya, sekedar menyampaikan situasi dan kondisi ya, masyarakat seperti Nusa Belantara, mentalitasnya binatangisme. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.